Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar analisis data kategorik, yakni uji eksak Fisher. Uji eksak Fisher ini digunakan untuk menguji independensi antara dua variabel kategorikal, ini dalam tabel kontingensi 2x2, dan uji ini sangat tepat digunakan ketika salah satu atau lebih frekuensi harapan dalam tabel tersebut kurang dari 5, di mana uji chi-square mungkin memberikan hasil yang kurang akurat. Dan sini ada tabel kontingensi 2x2, ini kolom 1, kolom 2, baris 1, baris 2, dan total datanya kita bisa jumlahkan semuanya A, B, C, D, jumlahkan. Lalu rumus probabilitasnya untuk uji eksak Fisher adalah P sama dengan A tambah B faktorial, lalu C tambah D faktorial, lalu A tambah C faktorial, B tambah D faktorial, lalu dibagi dengan A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial, dan N faktorial, yakni N faktorial itu A tambah B tambah C tambah D. Dimana ini A faktorialnya adalah faktorial dari A, yaitu A kali A minus 1 kali dan seterusnya lalu kali 1. Lalu N faktorialnya adalah faktorial dari total data N. Di sini ada contoh kasus, misalkan kita memiliki tabel kontingensi sebagai berikut. Di sini tabel kontingensinya ada meninggal, hidup, BBLR, dan tidak BBLR. Dan total datanya bisa kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 1 tambah 9, ini totalnya 16. Langkah-langkah perhitungannya, kita menghitung dulu faktorial dari masing-masing baris dan kolom. Di sini faktorialnya 4, berarti 4 faktorial, B faktorialnya 2 faktorial, C faktorialnya 1 faktorial, D faktorialnya 9 faktorial, dan N faktorialnya jumlah keseluruhannya 16 faktorial. Lalu kita substitusi ke rumus yang tadi, dan ke rumus yang ini, didapatkan bahwa P ini 6 faktorial dikali 10 faktorial, 5 faktorial, 11 faktorial, dibagi dengan 4 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 9 faktorial, dan 16 faktorial. Lalu kita juga bisa menggunakan R agar lebih simpel perhitungannya. Di sini kita bisa melihatkan by matriks 4219, and row-nya 2, row names by, meninggal hidup, row names BBLR dan tidak BBLR, lalu kita Fisher.test by, dan di sini didapatkan p-value-nya 0,03571 dan odds ratio-nya 14,004. P-value 0,03571 ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara status BBLR dan hasil kelahiran, karena p-value di sini lebih kecil dari 0,05. Dan odds ratio-nya ini 14, berarti by dengan BBLR memiliki kemungkinan 14 kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan by yang tidak BBLR. Dan visualisasinya bisa kita lihat seperti ini. Kita bisa gunakan library ggplot, dan ini visualisasinya proporsi by meninggal dan hidup berdasarkan status BBLR. Selanjutnya ada latihan soal. Untuk soal yang pertama, ini topiknya terkait dengan pengaruh vaksinasi terhadap infeksi penyakit. Jadi tabel berikut ini menunjukkan data mengenai infeksi penyakit pada dua kelompok orang, yang satu divaksinasi dan yang lainnya tidak. Di sini ada divaksinasi dan terinfeksi 3, divaksinasi tidak terinfeksi 5, tidak divaksinasi tapi terinfeksi itu ada 12, tidak divaksinasi tidak terinfeksi juga ada 10. Pertanyaannya, apakah ada hubungan yang signifikan antara status vaksinasi dan infeksi penyakit? Itu untuk soal yang pertama. Yang kedua, ini tentang keberhasilan pengobatan baru terhadap penyakit jantung. Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas pengobatan baru terhadap penyakit jantung. Ini pengobatan baru, yang membaik ada 8, yang tidak membaik ada 2.
Untuk pengobatan lama ini yang membaiknya 5, yang tidak membaiknya 5 juga. Pertanyaannya, apakah pengobatan baru menunjukkan perbedaan signifikan dalam keberhasilan pengobatan penyakit jantung dibandingkan pengobatan lama? Selanjutnya ini soal yang ketiga. Kejadian kecelakaan lalu lintas berdasarkan penggunaan helm. Data B berikut menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan apakah pengendara menggunakan helm atau tidak. Ini menggunakan helm tapi mengalami kecelakaan ini 7, menggunakan helm tidak mengalami kecelakaan 20, ini tidak menggunakan helm mengalami kecelakaan 13, dan tidak menggunakan helm dan tidak mengalami kecelakaan ini ada 5. Pertanyaannya, apakah ada hubungan signifikan antara penggunaan helm dan kejadian kecelakaan? Selanjutnya soal nomor 4, ini keberhasilan program penurunan berat badan. Data berikut mengukur keberhasilan program penurunan berat badan pada 2 kelompok individu. Ini mengikuti program dan berhasil 6, mengikuti program dan tidak berhasil 4, tidak mengikuti program berhasil 3, tidak mengikuti program dan tidak berhasil 7. Pertanyaannya, apakah program penurunan berat badan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penurunan berat badan? Soal yang kelima, ini penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Sebuah sekolah mengukur efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan membandingkan hasil ujian. Ini menggunakan teknologi lalu lulus ujiannya ada 18. Menggunakan teknologi tidak lulus ujiannya ada 2, tidak menggunakan teknologi lulus ujian 15, tidak menggunakan teknologi tidak lulus ujian ada 5. Pertanyaannya, apakah ada hubungan signifikan antara penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan kelulusan ujian? Soal 6, efek diet terhadap tekanan darah tinggi. Penelitian dilakukan untuk melihat efek diet terhadap pengendalian tekanan darah tinggi. Mengikuti diet dan tekanan darah normal 9, mengikuti diet tekanan darah tinggi 3, tidak mengikuti diet tekanan darah normal 4, tidak mengikuti diet tekanan darah tinggi 10. Apakah diet memiliki pengaruh signifikan terhadap pengendalian tekanan darah tinggi? Selanjutnya, soal nomor 7, keterlibatan orang tua dan prestasi akademik. Data berikut membandingkan prestasi akademik berdasarkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan mereka. Ini orang tua terlibat, prestasi baik ada 10. Orang tua terlibat, prestasi buruk 5. Orang tua tidak terlibat, prestasi baik 4. Orang tua tidak terlibat, prestasi buruk 11. Pertanyaannya, apakah keterlibatan orang tua dalam pendidikan memiliki hubungan signifikan dengan prestasi akademik siswa? Soal 8, ini pengaruh konseling terhadap penurunan tingkat depresi. Penelitian mengukur efek konseling pada tingkat depresi di antara individu yang menerima dan tidak menerima konseling. Ini mendapatkan konseling, depresi menurun 12. Mendapatkan konseling, depresi tidak menurun 3. Tidak mendapatkan konseling, depresi menurun 5. Tidak mendapat konseling, depresi tidak menurun 8. Pertanyaannya, apakah konseling memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat depresi? Soal yang 9, ini pengaruh latihan terhadap penyembuhan cedera olahraga. Penelitian dilakukan untuk melihat efek latihan fisik terhadap penyembuhan cedera olahraga. Di sini melakukan latihan dan sembuh 7, melakukan latihan tidak sembuh 2, tidak melakukan latihan sembuh 4, tidak melakukan latihan tidak sembuh 6. Pertanyaannya, apakah latihan fisik memiliki hubungan signifikan dengan penyembuhan cedera olahraga? Dan soal yang terakhir, ini soal 10, ini efektivitas penggunaan antibiotik. Penelitian dilakukan untuk melihat efektivitas penggunaan antibiotik dalam menyembuhkan infeksi. Ini menggunakan antibiotik dan sembuh 15, menggunakan antibiotik tidak sembuh 3, tidak menggunakan antibiotik sembuh 7, tidak menggunakan antibiotik tidak sembuh 8. Pertanyaannya, apakah penggunaan antibiotik memiliki pengaruh signifikan terhadap kesembuhan dari infeksi? Dan ke-10 soalnya akan kita bahas nanti.
Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.